الفاتحة إلى مرحبا أيها أخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين إلى روح بدر رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيه ومن تبعهم بأحسن الدين ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا دار الإمام النووي ثم إلى أولياء هذه البلدة والدينا والديكم وواتنا ووالدكم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد في بناء بابه ساعد في بناء هذا المعهد سابقا ولاحقا الله تغشاهم بالرحمة المغفرة فنبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السادس والعشرون حديث ke-26. Oh belum selesai? Selesai. Iya itu kan. Ala kulli sulam apa ada. Oh. Mana? Dua puluh lima. Satu dua empat satu. Baltan ente. 25 belum selesai tapi belum. Nih, sahih. Ini siapa yang dulu ngajar? Hah? Ustaz Khalid. Belum selesai nih? Belum selesai. Belum selesai? Hah? Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah ya. Wa kulli takbiratin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Ulangi lagi aja dah ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu. Dari Abi Dzar radhiyallahu anna nasan, sesungguhnya ada beberapa orang min ashabi Rasulillah, daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Dalam riwayat Bukhari mereka orang-orang muhajirin. Qalu lin nabiyyi, mereka berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duzuri bil ujuri. Dhahaba, berlalu, ahlud duzuri, orang-orang yang memiliki harta banyak, orang-orang kaya, bil ujuri, dengan pahala-pahala besar yang enggak kami dapatkan. Orang fakir mikir gitu, enak ya jadi orang kaya ya, banyak tambahan pahalanya daripada kita. Yusalluna kama nusalli, mereka orang-orang yang banyak duitnya sholat seperti kami sholat orang melarat.
Wa yasumuna kama nasumu, mereka orang-orang yang kaya banyak duitnya puasa seperti kami orang melarat juga puasa, sama puasanya sama sholatnya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan fuduli, kelebihan amwalihim, harta-harta mereka. Kami orang melarat gak bisa sedekah. Orang kaya kita sholat, orang kaya sholat. Kita puasa, orang kaya puasa. Mereka bersedekah, kami gak bisa. Enak ya jadi orang kaya. Yang melarat ini ngadu sama Rasulullah. Maklum sahabat itu irinya kepada amal soleh, irinya pada pahala. Kalau kita kan gak enak jadi orang kaya, makannya sate, rumahnya bagus, kendaraannya mewah. Tapi para sahabat nggak begitu, enak orang kaya ya, ganjarannya bisa tambah besar. Sama-sama ahli sholat, sama-sama ahli puasa, cuma orang melarat nggak bisa ahli sedekah. Paham ini ya? Semangatnya ibadah sahabat itu. Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaisa lakum ma tasaddaqun awalaisa, tidakkah gaja'alallah lakum, telah menjadikan Allah bagi kamu semuanya, ma tasaddaqun, apa yang kamu bersedekah dengannya. Ntar kamu gak duit-duit, coba panitia banser, saya harap kalau ngatur jangan sama bicara, pakai isyarat aja biar ndak kacau acaranya, pengajiannya. Sekali lagi, banser yang mengatur parkir nggak usah bicara. Ya, saya nggak senang kalau memang majelisnya nggak khusyuk. Saya teruskan. Tidakkah ada yang telah Allah menjadikan bagi kamu orang fakir, apa yang kamu bisa sedekahkan? Kamu tuh punya amalan, walaupun bukan duit, bisa jadi sedekah. Itu saya katakan. Itu orang kaya sedekah dengan hartanya, orang fakir bisa sedekah tapi bukan dengan harta, bukan dengan harta. Apa sedekahnya? Apa orang-orang fakir itu supaya ngimbangi sedekahnya orang yang kaya, perbuatan baiknya ditingkatkan. Inna bikulli hasanatin sadaqah, sesungguhnya bagi kamu orang fakir, setiap tasbihatin, setiap satu tasbihan dihitung sedekah. Wa kulli takbiratin, dan setiap satu kali takbiran Allahu Akbar sadaqah, sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap satu pujian alhamdulillah sadaqah, sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap satu tahlilan la ilaha illallah sadaqah, sedekah.
Wa amrun bima'rufin, wa amrun bima'rufin, dan amr ma'ruf, ngajak orang berbuat baik, sedekah. Wa nahyun an munkarin, dan nahi mungkar, mencegah orang dari kemungkaran, sedekah. Wa fi bud'i, dan di dalam ngumpuli istrinya ahadikum, seorang di antara kamu, sedekah. Itu amal kebaikan semuanya, sedekah. Kalau ya Rasulullah, heran sahabat, iya ya, kalau baca tasbih dapat pahala sedekah masuk akal, baca tahlil sedekah masuk akal, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah dapat pahala masuk akal. Kenapa? Perlu susah payah, perlu usaha. Lah kalau datangi istri itu kan nikmat, adik susah payah. Kok dihitung sedekah? Kok dihitung pahala? Heran sahabat, tanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayati ahaduna syahwatahu, ayati, apakah datang, apakah mendatangi ahaduna, seorang di antara kami, syahwatahu, syahwatnya, wa yakunu lahu, dan menjadi bagi itu ahaduna fiha, di dalam syahwatnya, ajrun, itu kan urusan syahwat ya Rasulullah. Datangi istri masa dapat pahala? Urusan syahwat itu. Qala, maka berkata Nabi, ara'aitum, tidakkah kamu menyaksikan, artinya coba kamu kasih tahu aku ya, komentaro kamu, tak kasih pertimbangan, pendapat kamu gimana? Lawadoa, jika menaruh itu orang, itu syahwatahu, jika ia menaruh syahwatnya, fi haramin, dalam perbuatan haram. Orang kawin syahwatnya disalurkan kepada istri, halal ya. Kalau syahwatnya disalurkan ke haram, akana alaihi wizun, tidakkah menjadi bagi dia itu dosa? Kan dapat dosa kalau syahwat itu disalurkan kepada haram. Fakadzalika, maka demikian juga, idza wada'aha, jika menaruh itu syahwat, fil halali, dalam perbuatan halal, yaitu terhadap istrinya, kana lahu ajrun, berarti ada bagi dia itu pahala. Masya Allah. Jadi orang-orang fakir sahabat itu ngadu, enak ya kita nasibnya kita udah menjadi orang marat ini, kesalep terus, kata dia. Orang kaya bisa haji setiap tahun misal, orang marat dah iso haji. Orang kaya bisa bangun masjid, orang marat dah bisa bangun masjid. Orang kaya banyak mengeluarkan duit bantu fuqara masakin, orang marat dah iso. Enak temen dari orang kaya, seakan-akan begitu. Ya apa nasib kita ya Rasulullah, kok mundur terus ini? Nah kita nggak bisa ngimbangi. Kata Nabi, jangan khawatir. Dapat pahala itu bukan karena banyak duit, dengan duit aja. Ente kan punya mulut, gunakan banyak zikir.
Bacaan kamu subhanallah, pahala. Bacaan kamu alhamdulillah, pahala. Bacaan kamu la ilaha illallah, pahala. Kayen lawang kamu wis melarat nyetet rokok doa. Buat untuk berzikir banyak biar nggak kalah ganjarannya, pahalanya dengan orang-orang yang kaya. Amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang berbuat baik, ngajak-ngajak, oh ayo pengajian hari Ahad, ayo melo, ayo sholat berjamaah, ayo maca Quran, ayo belajar agama, ayo ngajak-ngajak berbuat baik. Itu pahala. Nyegah orang berbuat jelek, ojo anduk-andoro, ndak bagus. Jangan judi, ojo tombok togel kamu. Jangan kamu itu zina, jangan kamu itu minum khamar. Nyegah orang berbuat jelek itu juga sedekah. Lu sampai datangi istri lo, kumpul sama istri itu juga dapat pahala. Usake-ake ono untuk ganjaran. Karena orang dapat ganjaran itu bukan dengan duit aja. Imbangi dengan menggunakan anggota badan kamu. Ndak punya duit, ambil moto ganjarannya iso, ambil cangkem ganjaran iso, ambil kuping ganjaran iso, ambil sikil ganjaran iso. Maaf, ambil kemaluan iso untuk ganjaran. Dengan kemaluan bisa dapat pahala asal benar. Bukan berarti kalau kantongnya itu tipis, kalau duit tidak dapat pahala. Jangan Anda menilai itu. Karena itu rugi. Kalau kita ini dilengkapi anggota badan kita, tapi tidak digunakan untuk ibadah. Lu sampean sak ketipan untuk ganjaran bisa. Sak huruf untuk ganjaran bisa. Sak gerakan dapat pahala bisa. Coba sampean nyatet. Misal sampean nyatet ngajar Quran anak-anak kecil. Supaya bisa baca Quran. Alif. Pahala sampean. Sak huruf pahala. Coba sampean ngelihat baca hadis, ganjaran sampean kalau niat mencari ilmu. Ngelangkah sak langkah pergi ke masjid, pahala sampean. Lewong kakinya itu cepat kalau jalan, cepat kalau lari, bukan ke masjid nggodak bal. Rugi ndak kira-kira? Lah terus antuk gaya apa kan? Bal satu diuber wong selikur, lolikur, rebutan, sampai nyosop-nyosop, wis kena mari. Wong atase permainan nah itu, wis pek-peken wis kesel aku rebutan ya. Nah kalau untuk olahraga sih tidak apa-apa, jangan terlalu serius. Pahalanya yang serius. Indah, pahala nggak serius, godak balik serius. Masya Allah. Kalau kita bahas tentang pahala, memang orang mukmin itu dia tadi itu tidak akan bisa merasa puas, tidak warak kata orang Jawa, dari pahala. Maka orang-orang seperti sahabat ini dolek terus gimana untuk ganjaran itu. Sampai Rasulullah itu bersabda, la yashba'ul mu'min
min khairin yatlubuhu hatta yakuna muntahahu al jannah. Tidak menjadi kenyang, tidak menjadi puas orang mukmin nyari pahala sampai puncaknya masuk surga baru mandek. Semenjak belum sampai ada di surga tidak merasa puas. Sekarang saya mau tanya sama sampean, dikasih duit 1 juta seneng ya? Alhamdulillah. Gelem tambah enggak? Mau. Kasih 2 juta, alhamdulillah. Gelem tambah enggak? Mau. Enggak puas-puas ya? Kasih 4 juta, gelem tambah enggak? Mau. Kasih 1 miliar, gelem tambah enggak? Mau. Terus, mau terus. Kasih 1 triliun, mau. 2 triliun, oke. Terus nggak puas sampean, iya nggak? Coba kalau sampean misalnya baca 1 juz, mau 2 juz, kesel. Sampean baca la ilaha illallah 100 kali, iya. 200 kali, gak kuat. Orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin itu semangat untuk mencari pahala dari Allah tinggi, nggak puas-puasnya. Kesel pahala dengan mulutnya, kesel moto si iso. Kesel moco ngurungokno ae aku. Kesel gerakan salat, iktikaf wis lungguh ambek tafakur. Terus demikian. Tidak mungkin orang mukmin itu akan merasa puas dengan ibadah sehingga puncaknya masuk surga. Sama dengan kita ambil urusan dunia itu. Karena itu Rasulullah menyatakan apa? Sinfani la yasbi'an. 2 golongan manusia ini nggak mungkin kenyang, nggak mungkin warak. Talibul ilmi wa talibud dunya. Pertama orang yang nyari ilmu, yang kedua orang yang nyari dunia. Sing dolek ilmu masih tuwek-tuwek dolek ilmu sian. Maca kitab umur 90 tahun maca kitab. Yang cari dunia yang ngono wis diinfus urusan dunia, wis mari takon tanda tangani. Pada 2 jam kas mati. Masya Allah. Semangat cari dunia, cari pahala tinggi bagi orang-orang yang muwafaq, yang dapat taufik dari Allah, hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tajidul mu'mina kamu akan mendapatkan orang yang beriman yajtahidu fima yutik wa yatahassaru fima la yutik. Dia akan bersungguh-sungguh giat kalau dia mampu. Kalau nggak mampu nyesel. Maksudnya apa ini? Dia mampu baca Quran, wow giat, matanya masih kuat, wow giat baca Quran. Kalau sudah agak rabung nyesel dia, ya Allah, nangis. Iman saya nggak bisa kuat baca Quran seperti dulu lagi. Orang mukmin waktu kakinya kuat, wali ke masjid kena asam urat, nggak kuat, ya Allah. Imannya tinggal sholat berjamaah sering saya sekarang, nggak kuat kaki saya. Itu orang mukmin. Lah kalau kita kan nggak, waktu kuat lali.
Matanya waktu kuat, TV delok melotot. Ketika rabeng, pingin aku mau Quran, ndak iso, gak ketok motoku kasep. Waktu kuat kakinya, dunia tok yang dicari. Ketika sudah asam urat abu kabeh, kepor kena stroke, doakan beb jene iso hadir majelis taklim. Lah sikilmu biyen gawe apa? Orang mukmin itu kalau dia itu kuat, mampu, dia itu giat. Kalau dia nggak mampu, menyesali. Bukan berarti waktu mampu enteng-entengan. Kemudian kalau tidak mampu baru nyesel. Itu dulu orang mukmin temenan. Mukmin apa itu? Ya mukmin tapi tidak sejatinya, tidak sempurna. Wis. Kembali kepada permasalahan. Sahabat begitu. Karena itu yang melarat-melarat mikir, ya apa kira? Kalah terus aku ambil wong sugih gitu. Datang ya Rasulullah kayak enak temen. Wis takdiri melarat kita ya. Berarti kalah dunia, kalah akhirat aku iki. Kalah wis sama orang kaya. Di dunia kalah wis melarat, di akhirat kalah. Kata Nabi, enggak. Kamu bisa untuk ganjaran sedekah itu duduk ambil dunia tok, duduk ambil duit tok. Sedekah itu juga bisa dengan amal soleh. Dikasih tahu. Moco tasbih ganjaran, moco tahlil ganjaran, moco tasbih, moco tahmid ganjaran kabeh. Amar ma'ruf nahi mungkar ganjaran. Tekanan bojomu ganjaran. Sampean juga terakhir tok. Tahlilin ndak, tahmidin ndak, nakane bojo ditetek. Semua itu ganjaran. Sampai kata Nabi, wa fi ahad wa fi imraatikum shadaqah. Yang ada di mulut istri kamu itu loh kan kayak mangan bojomu. Sedekah nafkah halal. Sing dipangan ambek anakmu dhewe, sing dipangan ambek bojomu dhewe ganjaran. Itu kan kewajiban ya. Kewajiban. Kon tukokno apem bojone dimakan, ganjaran karena kamu berbuat baik sama istri kamu. Masya Allah. Si sahabat heran, iya dah. Le urusan ngetokno mengeluarkan duit dapat pahala, masuk akal kita bekerja kemudian kita keluarkan. Kalau qiyamul lail kita bangun ngantuk, kita lawan untuk ibadah kepada Allah dapat pahala, masuk akal. Kalau puasa kita lapar dapat pahala, masuk akal. Kalau berzikir memang nafsu itu malas untuk berzikir, dapat pahala, masuk akal. Lo sing heran niki lho, nafsu yo seneng syahwat ini, seneng syahwat ini, nikmat kok dapat pahala. Ya opo sih? Apa iya? Tanya, bener tak Kanjeng Nabi? Kok dengan syahwatnya dapat pahala? Loh, kata Nabi, itu syahwat kalau ditaruh di haram dapat dosa kan? Syahwat dibuat nonton film porno, dosa enggak? Syahwat dibuat dengan pelacur, dosa. Syahwat dibuat dengan orang banci, dosa. Lah kalau untuk yang halal, ya untuk ganjaran loh.
Nikmat Islam itu saudara. Asal halal iso untuk ganjaran. Ya Allah. Karena itu sebenarnya yang paling penting bagi kita manfaatkan yang ada pada diri kamu untuk mendapatkan pahala. Wis nyandung kesandung titik untuk ganjaran iso sampean ini. Duduk sekarang dapat pahala bisa. Coba sampean datang ke rumah, datang ke sini untuk apa? Cari ilmu. Sampean lungguh ini. Ya ono sing setengah ngantuk. Ono sing ngantuk temenan. Ada yang denger-denger tok, ada yang kepingin pokoknya hadir. Kata Rasulullah, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduknya kamu ini sebentar dalam majelis ilmu ini, khairun, lebih baik min antusalliya alfa rakaah, daripada kamu sholat 1000 rakaat sunnah. Berapa? 1000 rakaat sunnah. Perlu pilang dino sampean? Bukan hanya sekedar 1000 rakaat sunnah ditambahi. Wa tusyayyi'a alfa janazatin, ditambahi kamu ngubur 1000 mayit. Hitungan setahun ini ono piro sing mati. Wa ta'uda alfi marid wa alfa marid, ditambahi lagi, enggak samono, ditambahi pahalanya ganjaran kamu nyambangi menyenguk 1000 orang sakit. Pirang rumah sakit ini kamu kelilingi, mulai toko Pasuruan, Bangir, sak Malangi mungkin itu. Loh, Anda ini loh duduk sebentar di sini dengan niat mencari ilmu, pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah ditambahi ngubur 1000 mayit, ditambahi menjenguk 1000 orang sakit. Koyok ngono, males sih an. Seminggu sepisan ndak hadir. Kalau perlu setiap saatnya, cuk muli-muli wis ono digini tok sampai tuwek. Ganjaran terus sampean. Alhamdulillah, nikmat Allah berikan kepada kita. Nah? Wah, itu orang yang nyumbang itu, wah, nyumbang beb. Sedekah sana sedekah sini misalnya. Ya saat itu dia dapat pahala. Tapi sampai ini gede luwih gede masih tak duwe apa-apa. Cuma permasalahannya begini. Ada orang kaya, kaya. Orang kaya duit banyak, zikir akeh, sedekah untuk ganjaran. Zikirnya banyak. Cuma medit, tidak sedekah dengan hartanya, sedekah sampai cangkem medok. Lah kalau orang kaya paling afdolnya amal setelah melaksanakan yang wajib, yaitu mengeluarkan harta. Iku wong sing sugih. Ojo akeh-akeh zikir Mas lek sugih, akeh ngetokno dhuwit untuk Islam. Begitu. Lah kan ada duit, yang banyak zikir, yang banyak amal soleh, karena kok ndak duit untuk ngimbangi supaya nggak kesalip sama orang yang kaya. Wes oke kaya, banyak sedekah, banyak zikir, banyak ibadah. Wah ini hebat. Kata Rasulullah, ni'mal malus soleh lirrajulis
soleh. Ini yang hebat, betapa nikmatnya, bagusnya harta yang baik, harta yang halal di tangannya orang yang soleh. Juarang cuma jarang, ya ada, bukan ada. Ada seorang namanya Laits bin Sa'ad, namanya Laits bin Sa'ad, ulama gede, ahli ibadah, sugih, luar biasa sugihnya. Sedekahnya setiap hari, pengeluarannya buat sedekah 1.000 dinar. Padahal pemerintah di zaman itu pengeluaran setiap harinya untuk biaya pemerintahan di daerah itu cuma 500 dinar. Laits bin Sa'ad sedekahnya 1.000 dinar. Itu miliatan kalau hitungan sekarang ya. 1 dinar itu 4 gram. Berarti kalau 1.000 dinar piro? 4 kilo emas piro duit? Hah? Sedekah segitu setiap hari sampai pemerintah itu heran. Loh. Wong iki. Kita ini loh pemerintah biaya segitu setiap harinya. Buat bayar pegawai negeri, buat biaya itu, biaya ini 500 dinar. Lah kok orang ini sedekahnya setiap hari 1.000 dinar sampai ditekani. Pak. Cik itu boleh sedekah. Banyak bener kamu bersedekah, kenapa? Jawab dia, aku udah janji dan aku tidak ingkar janji. Aku izin, aku malu kalau Allah memberi aku dan aku bersedekah lebih kurang daripada pemberian Tuhanku. Maksudnya apa? Setiap dia dagangan tadi itu untungnya sedekah, gitu loh maksudnya. Aku ini sudah dijadikan manusia yang hidup, yang sehat, komplit anggota badanku, saya dikasih duit banyak. Izin saya sama Allah sudah begitu baik sama aku. Lawang saya dikasih kok gak gelem ngetokno iki lho. Saya sudah janji semua keuntunganku adalah untuk sedekah. Jadi kerjone iku muter untungnya sedekah kabeh, untungnya setiap hari 1.000 dinar. Cuma herannya sampean, 1.000 dinar sedekah ya. Setiap tahunnya dicek hartanya nggak sampai 1 nisab, nggak kena zakat. Nggak sampai 1 nisab, nggak kena zakat. Pas-pasan dunyone, tapi sedekahnya banyak. Sedekah tak pernah dikit itu Laits bin Sa'ad. Ada satu perempuan datang bawa cangkir. Anaknya sakit waktu itu. Ya Laits, minta madunya ya Laits, untuk anak saya sakit. Untuk obat anaknya, bawa. Seperti cangkir kopi ya sampean itu. Oh ya tak kirim ya nanti. Ya, dikirim rong drum. Loh, pun kata-kata. Ini untuk anak saya yang masih kecil. Iso kencing manis anakku. Pun kata-kata kata dia. Jangan banyak-banyak Anda ngasih. Itu bagi kamu banyak, iya. Bagi kamu banyak kan? Iya banyak ini, karena kamu nggak punya. Kalau di tempat saya gudangan, ini sedikit bagi saya. Lah orang kalau sedekah hitungan ambil dunyone, jangan dihitung dengan yang menerima. Lah kalau orang yang menerima tadi itu di pinggir jalan 5.000 gede, 5.000 alhamdulillah. Lah bagi dia 2 miliar 5.000 titik. Jangan kamu menilai tadi itu dengan ukuran yang menerima,
tapi nilailah dengan jumlah yang kamu miliki. Itulah Laits bin Sa'ad. Nah kalau model begini hebat, sugiyo kabeh ndak apa-apa. Long tambah sugih, tambah lali yang pangeran. Nah, karena itu bagi yang fakir jangan kecil hati. Kamu bisa dapat pahala besar. Bagi yang kaya, manfaatno. Kamu dikasih nikmat lebih sama Allah, itu tujuannya supaya kamu bisa meraih pahala lebih banyak. Jangan disimpen tok. Saya mau tanya, nilainya duit kamu itu apa? Nilainya duit itu apa? Nilainya adalah manfaat. Duit 100.000 tak mini. Kalau kamu isi perutnya orang-orang yang lapar, manfaat 1.000. Kalau kamu biayai anak-anak yatim yang nggak mampu, manfaat duitmu. Kalau kamu nyumbang kepada dakwah ilallah, manfaat duit kamu. Tumpuk. Kertas itu. Nilainya duit adalah manfaatnya, bukan nilai kertasnya. Nggak percaya, mati kan. Nggak manfaat. Jadi kertas. Coba kalau kamu jadikan sedekah sekarang mati, manfaat. Karena itu sing duwe cuma kebanyakan sing akeh hadir pengajar Habib Taufik sing melarat iki apa? Kok sing sugih-sugih sing ngrungokno pisan, oh bisa duitmu tokno. Kenapa? Durung tentu meneh sugih kon. Sekarang kamu kaya, besok belum tentu segi. Pabrikmu, omahmu kobong kabeh, melarat meneh. Hah? Pumpung masih kaya. Tokno gawe amal soleh. Gampang bangunan Habib Taufik durung mari kan enak. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan insyaallah majelis ini akan membuahkan hasil bagi kita menjadi orang yang semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.